Norma, tunggu! Lepasin, tolong aja, tolong biarkan saya pergi. Norma, ini aku Sinta. Kamu mau kemana malam-malam kayak gini, Nur? Apalagi ini kan malam bulan purnama. Enggak, Mbak. Saya tidak mau lagi masuk ke dalam rumah. Saya harus pergi. Nur, tapi nanti kalau kamu ketemu Nyi Gandarawa, itu kan berbahaya. Kalau saya tetap di dalam rumah, saya akan lebih bahaya, Mbak. Saya harus cepat-cepat mengungsi ke gua. Saya harus menepati janji saya pada almarhum suami saya. Sebentar lagi dia akan lahir. Saya tidak mau dia jadi santapan Nyi Gandarwa. Tapi kalau Nyi Gandarawa lihatmu gimana? Tolong doakan saya dan bayi saya ya, Mbak. Nur, cepat kamu pergi, Nur. Mbak, jangan bilang sama siapa-siapa ya, Mbak. Nur, hati-hati, Nur. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Samarkanlah kami dari penglihatannya ya Tuhan. Malam ini malam purnama yang indah, di mana aku akan berpesta pura memakan daging manusia yang lezat dan gurih. Dasar penduduk kampung yang tolol. Apa kalian pikir dengan kalian menutup jendela dan pintu, kalian bisa bersembunyi dari aku? Tidak ada anak kecil. Wah! Wah! Rasakan ini hukuman buat kalian. Karena kalian tidak menyediakan anak kecil untukku. Bukannya kalian tahu kalau setiap bulan purnama kalian harus menyediakan anak kecil untukku. Tapi sekarang mana? Mana? Kalian pasti menyembunyikan anak-anak kecil itu. Di mana kalian sembunyikan? Di mana? Ampuni, semua bayi di sini sudah habis nih. Bohong! Bohong! Kalian pasti bohong! Kalian pasti menyembunyikan anak kecil itu dariku! Kami tidak bohong. Semua bayi di sini sudah dimakan Nyi. Hanya satu-satunya bayi yang tersisa juga sudah dimakan sama Nyai bulan purnama yang lalu Nyi. Saya tidak mau tahu!
tidak mau tahu. Pokoknya bulan purnama berikutnya, kalian harus menyediakan anak kecil untukku. Ingat itu. Kalau tidak, semua penduduk kampung ini akan mati. Kalian tahu? Kalian jangan coba-coba kabur dariku karena aku pasti akan tahu di mana kalian semua berada. Pak Kades. Apa kita tidak sebaiknya kita mengungsi saja, Pak Kades? Iya, Pak Kades. Kita mengungsi saja, Pak Kades. Setuju kita mengungsi dari sini? Setuju, Mbok. Kalau tidak, warga kita semua ini mati konyol di tangan Nyi Gandarwa. Bapak-bapak, ibu-ibu semua tenang. Tenang semuanya. Kita tidak mungkin mengungsi dari sini, Pak. Bu, apa kalian lupa kalau Nyi Gandarwa itu penyihir yang sangat sakti sekali? Hah? Dengan sihirnya, dia akan mudah bisa menemukan kita. Apalagi kita dengan jumlah yang banyak. Ya kan? Satu-satunya cara, kita harus memenuhi permintaan Nyi Gandarwa. Apakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tahu penduduk yang sedang hamil tua? Ada, Pak. Namanya Nurma, Pak. Sekarang ini dia lagi hamil tua, Pak. Mungkin sebentar lagi dia akan melahirkan, Pak. Tapi kelihatannya Norma sudah meninggalkan desa ini, Pak. Tadi saya sempat mampir ke rumahnya, ternyata rumahnya itu kosong, Pak. Sumpah, Pak, sumpah. Pak Kades, tolong Pak Kades. Sudah tidak ada jalan lain lagi, Pak Kades. Kita pasti mati, Pak Kades. Mati, Pak Kades. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nurma pasti akan marah kalau aku memberitahu penduduk tempat persembunyiannya. Tapi aku juga gak bisa ngelihat semua orang di desa ini musnah dimakan Nyi Gandarwa. Ya Tuhan, apa salah kami? Sehingga Engkau menghukum warga kami seperti ini, ya Tuhan. Nurma, maafin aku. Saya tahu di mana Nurma berada. Nurma! 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 Mbak, saya kan sudah bilang, jangan bilang sama siapa-siapa. Maafkan aku, Nur. Aku terpaksa. Nurma, kami semua mengharapkan bantuan kamu, Nurma. Iya, Nurma. Hanya kamu yang bisa menolong warga desa kami, Nurma. Saya tahu. Kalian kesini meminta bayi saya, kan? Percuma. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya. Norma, hanya bayimu yang bisa menyelamatkan desa ini, Norma. Kami tahu, sebentar lagi kamu melahirkan. Tapi tolong, Norma, relakan bayimu, Norma. Saya mohon, Norma, saya mohon. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya. Sekarang kalian semua pergi dari sini, pergi! Pergi! Norma, kami Norma. Tolong, Norma. Walaupun kalian semua berutut sampai semalaman di sini,
saya tidak akan pernah merubah keputusan saya. Kalian semua yang egois. Bayi ini satu-satunya yang saya punya sejak suami saya meninggal. Tidak ada lagi yang tersisa. Cuma bayi kami. Saya ingin sekali membesarkannya. Kami juga semua mengerti perasaan kamu. Kami juga pernah menderita seperti kamu. Kami kehilangan anak kami, bayi kami. Kamu kan lihat, bapak-bapak ibu ini juga seperti kamu. Menderita seperti kamu. Kamu tahu kan, Nyi Gandarwa itu akan mengancam kami dan akan membinasakan kami. Makanya saya mohon sekali kepada kamu. Tapi, kalau kamu tidak bersedia, kami juga tidak berhak memaksa kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita pulang. Kita tidak berhak memaksa Nurma untuk menyerahkan bayinya. Ayo pulang. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa saya tega melihat semua penduduk desa saya dibantai Nyi Gandarwa? Suamiku, maafkan aku. Aku tidak bisa menepati janji. Tunggu. Saya bersedia menyerahkan anak saya. Kamu sungguh-sungguh, Nur? Kamu beneran kan, Nur? Benar, Nurma. Terima kasih, Nurma. Terima kasih, Nurma. Tarik napas yang panjang dan dorong yang kuat, Norma. Ayo sedikit lagi, Norma. Sakit, Pak! Ayo terus. Sedikit lagi, Norma. Sedikit lagi. Terus Nur, Sakit, Mbak! Terus. Kepalanya sudah keluar, Norma. Ayo, ayo. Terus. Sedikit lagi, terus. Ayo, terus. dorong Nur, dorong. Terus, ya. Norma, anakmu sehat dan cantik. Sinta, cepet kamu. Bawa bayi ini, Sinta, cepet. Kalian memang pintar. Kalian memang pintar. Sudah menyediakan daging yang merah. Lezat gurih untukku. Malam ini aku akan berpesta kurang. Jangan ambil anak saya. Saya tidak mau anak saya dimangsa, Bu. Anak kamu pergi. Ayolah bayi. Ayo ya bayi yang merah dan gurih. Aku sudah tidak sabar melawanmu. Ayo. Anak saya, Mbak. Ayolah bayi manis. Aku sudah tidak sabar untuk melahapmu.
bayimu sehat. Berkat dia, Kian Darwa menemukan ajalnya. Bener, Nor. Nor, anakmu sangat kuat. Lihat, ada tanda bekas hamparan petir di keningnya. Kalau gitu, Nor, anakmu anak petir. Begitu, hidup anak petir. Anak yang kuat dan bekas kita namakan putih petir ya. Hidup putih petir. Hidup putih petir. Begitu banyak kisah tersimpan, betapa besar. Dunia hayalan, dunia impian. Airku, airku tumpah, airku tumpah. Nek, Nenek kenapa menangis? Akhirnya nenek bawa tumpah semua. Padahal nenek udah naik ke sana ngantri. Tapi sekarang nenek harus balik lagi ke sana. Badan nenek sama kaki nenek rasanya sakit semua, Putri. Nenek jangan nangis lagi ya. Nanti biar aku aja yang ngambilin air untuk Nenek. Kamu memang anak yang baik, Putri Petir. Sekarang Nenek pulang aja. Nanti airnya aku anterin ke rumah Nenek. Makasih ya, Putri. Makasih, Putri. Terima kasih ya. Minta air jangan banyak-banyak. Bagi dong yang lainnya. Emang kolamnya punya kamu? Saya juga butuh air, tahu? Emang yang perlu air hanya kamu aja. Ngantri dong, saya juga perlu air. Udah nggak usah banyak ngomong. Kurang ajar, kamu yang banyak ngomong. Apa ya? Ibu Selatan. Dia anak kecil, kamu apa? Berhenti. Apa-apaan sini? Semuanya harus tertib. Tahu nggak? Tertib. Pak Kades, sebaiknya sekarang kita mengadakan upacara minta hujan. Baik. Kita akan adakan upacara untuk supaya hujan. Sekarang antri yang baik. Ayo, yang tertib, ayo tertib. Ayo cepat, tertib. Cepat, antri. Ayo, satu-satu. Nah, gitu. Kan enak. Wahai awan-awan pembawa hujan. Hai awan-awan pembawa hujan. Penampung air kehidupan. Berkumpullah di atas desa kami.
tunjukkanlah kebaikan hatimu. Tunjukkanlah kebaikan hatimu. Turunkan air yang kau kandung di atas tanah yang kering dan gersang ini. Turunkan air yang kau kandung di atas tanah yang kering dan gersang. Wahai awan, turunkan hujan di atas tanah ini. Wahai penduduk desa, kami belum bisa menurunkan hujan untuk kalian, kecuali jika putra pawang hujan yang memintanya. Jika kalian menginginkan hujan, carilah putra pawang hujan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalian sudah mendengar sendiri apa kata awan tadi. Apabila kita ingin turun hujan, kita harus mencari dan membawa putra pawang hujan ke desa kita. Tapi kemana kita harus mencari anak itu, Pak? Kakek ketua, apa kakek ketua ada petunjuk di mana putra pawang hujan berada? Pak Kades, kakek tetua. Biar saya saja yang mencari putra pawang hujan itu. Sayang, Putri Betir, walaupun kamu itu pemberani dan baik hati, tapi kamu itu masih kecil. Lagian kamu itu mau nyari putra pawang hujan kemana? Saya tidak tahu, tapi saya akan tetap mencarinya. Kami mengizinkan kamu pergi, tapi kamu harus minta izin dulu pada ibumu. Ibu, tolong izini saya pergi, Bu. Kalau Ibu mendoakan, pasti saya akan kembali dan membawa putra pawang hujan itu, Bu. ini bekal untuk kamu di jalan ya, sayang. Dengar, Ibu. Kamu harus bantu warga desa. Jangan kecewakan mereka ya. Kamu harus jaga diri, hati-hati di jalan. Baik, Bu.
Aduh, tolong, tolong. Suara siapa itu? Kamu di mana? Nenek ada di balik pohon. Tolong, tolong, perut nenek sakit. Tolong, tolong, aduh, perut nenek sakit. Aduh, tolong. Tolong. Nek, nenek kenapa? Perut nenek sakit. Nek, ini makanan untuk nenek. Makasih ya, Cu. Nek, kakinya saya obatin ya. Nah, sekarang sudah selesai, Nek. Nenek coba gerakin kakinya. Kaki nenek udah bisa digerakin. Terima kasih ya, Cu. Kamu memang hebat. Perut nenek juga kenyang. Nama kamu siapa? Nama saya Putri Petir, Nek. Nama yang hebat. Kenapa kamu bisa ke sini? Dan kamu mau kemana? Saya mau mencari putra pawang hujan, Nek. Desaku dilanda kekeringan. Dan Raja Awan bilang ia akan menurunkan hujan bila diminta oleh putra pawang hujan. Apa nenek tahu di mana putra pawang hujan berada? Iya. Saat ini dia ada di istana monster bermata 3. Sungguh malang dia. Dia di sana disiksa oleh monster bermata 3. Nenek tahu di mana letak istana raksasa bermata 3? Tempat itu ada di balik hutan ini. Kau akan melewati banyak rintangan. Di sana kamu akan menemukan monster pohon raksasa. Saya tidak takut, Nek. Demi penduduk desa saya berani pergi ke istana itu. Kamu memang pemberani. Nenek akan kasih 2 biji yang berwarna merah yang akan berguna mengecilkan tubuh kamu. Kau akan terlindungi dari monster raksasa tersebut. Setelah kau memakan buah ini, panjatlah, raihlah hatinya, karena dengan tersebut dia akan terkalahkan. Kalau yang warnanya hijau ini untuk apa, Nek? Yang hijau itu akan berguna membuat dirimu kembali seperti semula. Terima kasih ya, Nek. Saya pamit dulu.
kamu selamat di perjalanan ke rumah istana Monster Bermata 3. Suara siapa itu? Jangan-jangan itu suara monster pohon raksasa. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Aneh. Tiba-tiba suaranya menghilang. Anak kecil, tubuhmu akan kukubur dan kujadikan pupuk untuk pohon-pohon baruku. Dalam waktu yang singkat, tubuhmu akan hancur dimakan oleh cacing-cacing. Dan sari-sari tubuhmu akan menjadi pupuk yang paling manjur untuk menyuburkan hutan ini. Tuhan, ada apa ini? Semoga ini bukan firasat buruk. Mudah-mudahan anakku selamat. Kembalikan dia pulang ke rumah, ya Allah. Hei, anak kecil, mau kemana kamu? Ayo kembali ke lubang. Kamu harus kukubur dan kujadikan pupuk untuk hutan ini. Lepasin aku, monster jelek! Turunin aku! Lepasin! Sekarang kamu sudah jadi milikku. Kamu tidak boleh kemana-mana. Aku harus makan biji buah yang berwarna merah dan menemukan hati monster pohon raksasa ini. Kurang ajar. Kemana dia?
harus panjat badannya dan temukan jantungnya. Siapa itu menusuk aku? Sakit. Terima kasih anak kecil, kamu sudah membebaskan aku dari kutukanku. Ketahuilah bahwa aku sebenarnya adalah pangeran yang tinggal di surga. Tapi karena kesombonganku, aku dikutuk menjadi monster pohon raksasa dan dibuang ke tengah hutan. Kutukanku akan lenyap jika ada orang yang berhasil menyentuh hatiku. Berkat kamu, sekarang kutukanku lenyap dan pintu surga kembali terbuka untukku. Sekarang aku harus cari biji buah yang warnanya hijau. Karena dengan makan biji itu, aku akan kembali normal. Ada tikus raksasa. Tadi itu kayak manusia. Tapi kenapa kecil banget ya? Masa berdoa? Kelihatannya dagingnya sedap. Lebih baik aku tangkap dan kubawa pulang. Istri dan anakku pasti senang dan bisa makan daging yang lezat. Apa itu, Pak? Kok kayak manusia, tapi kecil banget? Itu liliput ya, Pak? Nggak tahu. Tapi kelihatannya dagingnya gurih dan lezat. Ibu, tolong siapin bumbu-bumbunya. Kita sop dia. Asyik, hari ini makan sop daging segar. Kamu jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia kabur. Bapak mau tidur dulu. Capek. Oke, Pak. Aduh, gimana ini? Aku harus cepet-cepet keluar dari sini sebelum dimasak jadi sop sama mereka. Tapi gimana caranya? Ih. Tapi gimana aku bisa cari biji buah yang berwarna hijau itu ya? Aku juga lebih capek. Aku lebih capek. Sama, aku juga lebih capek. Heh, ngapain kita ribut-ribut? Kita kan satu badan. Bego. Yang bego siapa? Ada liliput mungil nih. Pasti lucu kalau dijadiin mainan. Daripada aku nggak ada kerjaan, mendingan aku main sama dia. Ayo, sekarang kamu nyanyi liliput kecil. Nyanyi. Ya ampun, baru juga lepas dari tikus raksasa. Sekarang aku ketangkap sama raksasa berkepala dua. Sial banget sih nasibku. Akulah putri petir, mencari pawang hujan untuk kehidupan. Penduduk yang getir, hujan, hujan, hujan. Di manakah
putra pawang hujan? Di manakah putra pawang hujan? Lagi! Pak Kades, saya khawatir kondisi penduduk semakin parah. Kalau dalam beberapa hari ini kita tidak bisa mendapatkan air, saya takut tidak akan ada yang selamat. Dunia hayalan, dunia impian. Ayo nyanyi lagi. Akulah putri petir, mencari pawang hujan untuk kehidupan penduduk yang getir. Hujan, 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 di manakah putra pawang hujan? Di manakah putra pawang hujan? Daging manusia kecil ini pasti enak banget untuk makan malamku. Burung hantu jelek! Mau dibawa kemana mayatku? Ya, kembalikan. Cepat kembalikan! Terima kasih ya, kau sudah menyelamatkanku. Dasar manusia kecil naif. Kamu itu lupa banget sih. Emangnya siapa yang menyelamatin kamu? Justru aku mau makan kamu. Tempat apa ini? Istana siapa? Bagus banget. Jangan-jangan ini istana raksasa bermata tiga. Wah, indah banget. Aku belum pernah lihat yang seperti ini di desa. Kasihan sekali bidadari itu. Ada apa ya? Wahai bidadari yang cantik, kenapa kamu menangis? Siapa itu? Di mana kamu? Aku di sini. Coba lihat ke bawah. Aku kehilangan anting kesayanganku. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu.
Anting itu sangat berharga bagiku. Ibuku yang memberikannya. Andai saja ada seorang yang bisa menemukan anting itu, aku akan mengabulkan apa saja yang dia mau. Apa itu anting yang kamu cari? Benar, ini dia anting kesayanganku. Terima kasih. Kamu telah membantuku. Seperti janjiku, aku akan mengabulkan apa saja yang kamu mau. Sekarang, katakan apa keinginanmu? Aku sedang mencari biji buah hijauku. Aku kehilangan biji itu saat aku melawan pohon raksasa. Kalau aku tidak memakan biji itu, tubuhku tidak akan bisa kembali seperti semula. Dan aku tidak bisa melanjutkan perjalananku. Kalau hanya itu mudah bagiku. Terima kasih bidadari, terima kasih. Sekarang aku mau meneruskan perjalananku. Tunggu, hari sudah malam. Berbahaya bagi kamu untuk melanjutkan perjalanan. Lebih baik kamu menginap di sini. Besok baru kamu melanjutkan perjalananmu. Kamu benar, bidadari. Aku memang butuh istirahat. Enak banget. Kenapa jadi begini? Putri petir anakku. Andai saja kau pulang dengan membawa putra pawang hujan, nak. Pasti semuanya tidak akan begini. Ibu! 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 Gimana kalau mimpi itu benar? Au! 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 Terima kasih bidadari. Bidadari sudah menerima aku tinggal di sini. Aku senang sekali. Kamu bisa tinggal sesukamu. Tapi aku harus meneruskan perjalananku. Karena ada tugas yang sangat penting. Memangnya tugas apa? Desaku dilanda kekeringan yang sangat parah. Dan untuk mengakhirinya, aku harus mencari putra pawang hujan
yang ditawan oleh raksasa bermata 3. Kamu memang anak yang baik. Ambillah selendang ini. Selendang ini dapat menjadi kendaraanmu dan dapat juga sebagai senjata. Terima kasih, Bidadari. Tunggu. Roti itu tidak akan pernah habis dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tanda kilat ini adalah sumber kekuatan kamu. Apabila kamu berkonsentrasi penuh, maka tanda kilat itu akan mengeluarkan sambaran petir yang luar biasa. Tetapi kamu harus berhati-hati dengan kekuatan kamu itu. Kekuatanmu itu hanya untuk menolong orang dan melawan kejahatan. Terima kasih, Bidadari. Saya pergi dulu. Semoga kamu berhasil membawa putra pawang hujan. Wah, ternyata terbang seperti ini menyenangkan ya. Kita bisa lihat banyak hal. Bisa cepet nyampe juga lagi. Suara dari mana tuh ya? Kayaknya suara itu ada di bawah sana deh. Aku harus ke sana. Mungkin mereka butuh bantuanku. Loh, penduduk itu pada ngapain? Kok lari-lari sih? Mereka ketakutan lagi. Memangnya ada apa ya? Sebenarnya apa yang terjadi pada desa ini? Kenapa penduduk desa ini meninggal dengan kondisi mengenaskan seperti ini? Desa kami dirampok, Non, oleh gerombolan kurcaci-kurcaci jahat. Dan orang-orang ini meninggal karena ditebas pedang beracun, Nan. Karena mereka berani melawan kurcaci-kurcaci itu, Nan. Tolong kami, Nan. Saya akan coba membantu orang yang terluka. Terima kasih, Non.
sayang. Putri, itu tempatnya Putri. Iya Putri, tapi maaf, sebaiknya kami tinggal di sini saja. Kami takut Putri. Tidak apa-apa. Hati-hati Putri. Ya. Ada orang bego berani masuk ke sini. Mau mati ya? Udah kita habisin aja, kita cincang buat makan siang. Ketua! Ada bingkai. Emang, Pak. Apa ini? Apa ini? Gawat Ketua, di luar ada anak kecil sakti. Dia membunuh Koncolo dengan kekuatan saktinya Ketua. Berani-beraninya dia mendekati gua kita. Hei bocos, segitu aja kamu nggak becus. Sekarang kita kasih pelajaran narik itu yang kurang ajar itu. Itu dia Ketua. Itu dia Ketua. Dia Ketua. Oh, bocah kecil ini yang berani melawan kami. Iya betul Ketua. Ayo, kita habisin. Ayo. Aku sudah lama menunggu kamu, Putri Petir. Cepat kenakan aku, Putri Petir. Aku sudah lama menunggu untuk dipakai oleh seorang seperti kamu. Aku tahu kamu akan menggunakan kekuatanku untuk kebaikan. Terima kasih Putri, terima kasih Putri. Terima kasih. Berdiri, Pak. Iya. Kamu sudah berhasil mengalahkan kurcaci-kurcaci jahat itu. Dan sekarang kami tidak takut lagi diganggu oleh kurcaci-kurcaci itu. Sekarang desa Bapak sudah aman. Tugas saya sudah selesai. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Terima kasih Putri, sekali terima kasih. Terima kasih Putri, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Semoga dia berhasil mencapai tujuannya ya. Iya Pak. Suara tangis siapa itu? Kayaknya suaranya berasal dari situ. Tolong bebaskan aku, anak baik. Aku sudah tidak tahan lagi. Memangnya kenapa kamu terhimpit di batu itu?
Aku tadi bertarung dengan si bongkok. Dia yang meletakkan batu ini di atas tubuhku sampai aku tidak bisa bergerak. Baiklah, aku akan menolong kamu. Terima kasih anak baik. Kamu telah menolong aku. Memangnya kenapa si bongkok tega menaruh batu di badanmu? Kami sudah lama bermusuhan dengan si bongkok. Si bongkok pengen banget memiliki cairan ajaib yang bisa membuat panjang umur dan awet muda. Tapi sekarang si bongkok telah berhasil merebut cairan itu. Kasihan kamu. Kalian berantem hanya gara-gara cairan itu. Ya begitulah. Tapi sudahlah. Memangnya kamu mau kemana? Aku ingin mencari putra pawang hujan untuk mengakhiri kekeringan yang sangat parah di desaku. Walaupun kamu bisa mengalahkan raksasa bermata tiga, kamu tidak akan bisa membangunkan putra pawang hujan itu tanpa cairan ajaib itu. Berarti aku harus merebut cairan itu dari si bongkok. Karena kamu sudah membantuku, aku menunjukkan di mana tempat si bongkok kepadamu. Baiklah, ayo kita pergi. Sekarang kau harus tinggal di istana ini, anakku. Mulai sekarang kau telah kuanggap menjadi anakku, jadi milikku satu-satunya. Kau mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Untuk itu, tidak ada satupun orang yang bisa memilikimu selain aku. Tidur yang nyenyak, anakku. Ayahmu mau makan dulu. Ya, anakku, kau harus di sini terus mendampingi ayahmu. Mau apa kau kesini, wahai ular bongkok? Kamu pikir kamu bisa mendapatkan kembali cairan ajaib ini? Jangan mimpi. Kurang ajar! Cepat kembalikan punyaku. Maaf, bongkok. Sekarang cairan ini adalah milikku karena aku sangat membutuhkannya untuk membangunkan putra pawang hujan. Dan dia bisa menyelamatkan desaku. Sekarang aku tahu ada apa di antara kalian berdua. Mulai sekarang, kalian itu tidak boleh bermusuhan. Karena cairan ajaib ini sudah menjadi milikku. Maafkan aku ya, ular bongkok. Aku selama ini sangat jahat sama kamu. Selama ini sangat tamak sama kamu. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Aku juga sering jahat sama kamu. Mulai sekarang kita berteman ya. Iya. Kalau gitu kan lebih enak. Saya pergi dulu ya. Emangnya kamu tahu di mana raksasa bermata tiga itu? Saya nggak tahu. Tapi saya akan tetap mencari tahu. Kami tahu. Biarkan kami mengantarkan kamu. Terima kasih, Pak Bongkok. Ya, sama-sama. Mari. Mari kita pergi.
Lapar! Lapar! Bagol! Bagol! Bagaimana kalau menunya ini, Tuan? Jangan, jangan. Bagol! Bagus, Bagol! Bagol bagus! Bagus! Tuan, ini mau dibikin apa? Aku paling suka sup daging manusia. Ayo, bawa. Baik, Tuan. Jangan. Sekarang kita masukkan sayurnya dulu. Jangan. Udah, diam. Ini tidak akan sakit. Ini cuma sebentar kok. Kalau airnya mendidih, baru kamu tidak terasa apa-apa. Sekarang tinggal apinya digeding. Itu dia istana raksasanya. Tapi maaf Putri Petir, kami cuma bisa mengantarkan kamu sampai di sini saja. Kamu harus berhati-hati sama raksasa itu karena dia sangat sakti. Dia mempunyai 3 mata, 2 di depan, 1 di jidat. Ketiga matanya sangat awas, jadi kamu harus waspada. Pasti akan saya ingat. Semoga kamu berhasil membawa putra pawang hujan ke desa kamu. Terima kasih. Saya pamit dulu. Dia anak baik. Istana ini kok nggak ada pintunya? Gimana caranya aku masuk? Kamu harus berhati-hati sama raksasa itu. Hei raksasa, hentikan perbuatanmu. Bebaskan anak itu. Rupanya aku dapat mangsa lagi. Aku sangat beruntung hari ini. Hei, bocah kecil, kamu datang sendiri mengantar dirimu untuk dimangsa saya. Kurang ajar! Kurang ajar! Jadi hanya segitu kemampuanmu. Biar badanmu besar, tapi gerakanmu lamban. Ternyata nyalimu gede juga ya. Berani juga kamu menantang aku ya. Dirasain.
tidak bisa diajak kompromi, Bagol! Bagol! Hei raksasa jahat! Sekarang kamu tidak akan dapat makanan lagi. Kalau kamu makanan, kamu harus susah sendiri. Memangnya siapa dirimu? Saya Putri Petir. Mulai sekarang, hentikan perbuatan jahatmu makan anak-anak. Jadi, cuma itu tujuanmu datang kemari? Ingin menceramaiku? Bocah kerdil! Kurang ajar! Jangan macam-macam kau. Saya datang jauh-jauh ke sini bukan untuk itu. Tapi, saya mau mencari putra pawang hujan yang ditawan oleh desa kami. Tidak bisa! Putra itu sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa mengambilnya. Jangan coba-coba kau mengambilnya. Atau makan hidup-hidup. Tidak ku ampuni kau bocah cilik. Kurang ajar. Sampai manapun kau akan kucari. Kau tidak akan lepas, bocah kecil. Kau akan kumakan hidup-hidup. Hei, manusia kerdil. Aku habisi kau. Petir-petir, lemparkan selendangmu. Cepat, lemparkan ke arah raksasa itu. Sekarang saatnya membangunkan putra pawang hujan. Kamu siapa? Saya Putri Petir. Sekarang kamu sudah bebas dari tawanan raksasa itu. Terima kasih Putri Petir. Sebenarnya saya membutuhkan kamu. Desa kami dilanda kekeringan yang sangat parah. Seluruh mata air kering, tanaman mati. Kami membutuhkan kamu untuk menurunkan hujan. Aku mau membantumu, asalkan kamu mau mengantarkan anak yang ditawan raksasa itu ke desa mereka. Baiklah, ayo kita keluar.
Tenang, Pak. Bu, tenang. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kebakaran itu, Bu. Kita kan tidak punya persediaan air. Sekarang kita tinggal berdoa agar kebakaran itu tidak menyebar kemana-mana, Bu. Anakku Putri Petir. Di mana kamu, Nak? Semoga saja kamu selamat dan pulang dengan membawa putra pawang hujan. Ibu, aku pulang bawa pawang hujan, Bu. Aku pulang. Kamu berhasil, Nak. Alhamdulillah. Kamu pasti putra pawang hujan. Sekarang mari kita ke sana. Ayo, Nak. Ya, tolong Putri. Bapak Ibu, tolong jangan ganggu putra pawang hujan. Dia butuh konsentrasi untuk membacakan mantra mendatangkan hujan. Kamu kemana? Kamu kan nggak punya tempat tujuan. Sayang, gimana kalau sekarang kamu tinggal di desa kita? Sekarang kamu jadi anak ibu, ya? Sekarang kamu dan anak saya bersaudara. Kamu mau tinggal di sini?